Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pujian Allah dan Rasulnya terhadap kaum Asy'ari dan kaum Maturidi. Karena memang kaum Asy'ari dan Maturidi itu pengikut ulama salaf yang sejati. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Maka tidak heran jika ada hadis dari Rasulullah yang berupa kabar gembira, dan ternyata kabar gembira ini tertuju pada kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah atau pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi. Maka bagi pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi seluruh dunia, berbahagialah karena kalian termasuk umat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira pertama adalah bahwa di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Ayat ini menjelaskan tentang jika ada seorang muslim yang kemudian murtad dari agama Islam kembali menjadi orang kafir, maka Allah akan menggantinya dengan sebuah kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di mana Allah Ta'ala mencintai kaum itu dan kaum itu juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang dimaksud dengan kaum yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum qaumu hada, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Mereka adalah kaumnya ini. Maksudnya ini adalah kaumnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Imam Ibnu Abi Hatim, dan juga Ibnu Sa'ad, juga Al-Hafidh Ibnu Asakir, Imam At-Tabrani, dan menurut Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid, rawi hadis ini adalah rawi yang sahih. Jadi intinya bahwa kaum Abu Musa al-Asy'ari adalah kaum yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal dan menjelaskan tentang keutamaan kaum Abu Musa al-Asy'ari. Kata Rasulullah, "Yaqdamu alaikum qaumun hum araqqu afidatan minkum." Akan datang kepada kalian sebuah kaum yang mereka lebih lembut hatinya daripada kalian. Falamma dana minal madinati ja'alu yartajizuna. Ketika mereka mendekati Madinah, maka mereka berpuisi. Isi puisinya adalah ghadan nalqa al-ahibbah. Besok kita akan bertemu dengan kekasih Muhammadan wa hisbah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongannya atau dan sahabat-sahabatnya. Faqadama al-Asy'ariyun fihim Abu Musa al-Asy'ari. Maka datanglah orang-orang Asy'ariyun di mana di antara mereka ada Abu Musa al-Asy'ari. Hadis ini sahih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka yang paling penting adalah di bagian ini. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini, dari keturunan beliau, maka lahirlah seorang al-imam yang bernama Abul Hasan al-Asy'ari. Dijuluki oleh ulama-ulama pada waktu itu dijuluki dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Dan juga dijuluki al-imam ahlis sunnah wal jamaah, yaitu imamnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti pendapat Abul Hasan al-Asy'ari disebut dengan Asy'ariyah atau disebut dengan Asy'ariyah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ternyata imam kita, Imam Asy'ari, itu keturunan dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, yang oleh Rasulullah sudah mendapatkan kabar gembira bahwa kaum dari Abu Musa al-Asy'ari adalah kaum yang cinta Allah dan dicintai Allah, kaum yang hatinya lembut. Dan ternyata dari keturunan beliau kemudian lahirlah seorang yang menjadi penolong sunnah, yang menjadi imam ahlus sunnah wal jamaah. Baik, hadis berikutnya tentang kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sang penakluk Konstantinopel. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuftahunna al-Konstantiniyah," akan dibuka kota Konstantinopel. "Wala ni'mal amir amiruha," pemimpin
sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jais dalikal jais, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada umat Islam bahwa umat Islam akan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel milik Romawi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pujian, memberi kabar gembira kepada umat Islam yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, bahwa pemimpinnya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Dan ternyata sang penakluk kota Konstantinopel adalah seorang khalifah dari Utsmaniyah yang bernama Muhammad Al-Fatih. Yang menjadi titik penting adalah bahwa Muhammad Al-Fatih itu madhabnya dalam fikih adalah Hanafi, di dalam akidah Maturidi, dan juga beliau seorang Sufi. Begitu juga tentara-tentara beliau, mereka berakidah Maturidi. Ada juga yang mengatakan mayoritas Maturidi Asy'ari, karena memang Maturidi dan Asy'ari ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji umat Islam yang berfaham, yang akidahnya mengikuti Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa imam atau pemimpin yang berakidah Maturidi itu yang berhasil menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan tentaranya yang berakidah Maturidi atau Asy'ari itu sebaik-baiknya tentara. Gak mungkin Rasulullah memuji kaum yang akidahnya tersesat, apalagi kaum yang kafir, gak mungkin dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah kaum Maturidi, berbahagialah kaum Asy'ari, karena kaum Maturidi, kaum Asy'ari telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap umat Islam. Lalu apakah ada juga hadis tentang Wahabi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa di Najd itu akan ada banyak fitnah, akan banyak kerusakan-kerusakan, bahkan di sana juga akan muncul tanduk setan. Menurut Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, ya saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa yang dimaksud Najd di sini adalah Najd yang ada di Saudi Arabia. Di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, beliau menjelaskan Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Hijaz wa ahlihi miroron, dan orang-orang Hijaz miroron berkali-kali. Wa aba ayat wa li ahlil masyrik, dan beliau tidak mau berdoa untuk penduduk timur. Kenapa penduduk timur itu tidak mau didoakan oleh beliau? Lima fihim minal fitani khususon Najd, karena pada mereka itu banyak fitnah khusus di Najd. Berikutnya fa'innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma al-masyriqah, mengumumkan masyrik arah timur, wa khassa Najd, dan mengkhususkan Najd, bi anna minha yatlu'u qarnus syaiton, bahwa sungguhnya dari Najd akan lahir, akan keluar tanduk setan. Ini yang mengatakan adalah saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikutnya Al-Imam As-Subuki menjelaskan tentang akidah ulama, dari ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i sampai Hambali. Kata beliau bahwa ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Fudola Al-Hanabilah, imam-imam Hambali yang utama-utama, mereka semua alhamdulillah mengikuti dalam akidah satu madhab, kulluhum ala ra'i ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka semuanya mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka beragama atau berakidah mengikuti jalan syekhus sunnah wal jamaah, guru atau syekh sunnah wal jamaah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi menurut Imam As-Subuki bahwa semua imam dari madhab 4 itu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah. Memang ada bagian kecil dari madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i, mereka ada yang mengikuti madhab Mu'tazilah, dan juga ada bagian kecil dari madhab Hambali, mereka mengikuti madhab Mujassimah.
Tetapi kalau madhab Maliki, falam naro malikian illa asy'ari akidah. Maka kalau menurut Imam As-Subuki, madhab Maliki semua ulamanya bermadhab asy'ari di dalam akidah. Wabil jumlah secara global akidatul asy'ariyah, akidahnya Imam Asy'ari itu adalah akidah-akidah yang dijelaskan di dalam akidah Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana akidah ini diterima oleh semua ulama-ulama madhab. Jadi maksudnya gini, akidah Imam Asy'ari itu sama persis dengan akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang dimana akidah Abu Ja'far At-Tahawi ini diterima oleh semua kalangan ulama-ulama madhab. Maka kita semua yang mengikuti atau bermadhab Asy'ari Maturidi di dalam akidah, mari kita mantapkan hati, tenangkan hati, dan berbahagialah bahwa madhab Asy'ari Maturidi itu adalah jalan yang benar, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jalan yang mengikuti ulama salaf yang sebenarnya. Terakhir, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.